Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus penuhilah hidup kami. Mampukan kami untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mendengar dan melakukan firman dalam hidup kita, itu sangat penting dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman yang menjadi manusia. Ayatnya yang ke-14 dalam Yohanes pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-14 katakan firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi daging. Itu adalah Yesus Kristus. Ingat, setiap firman yang datang kepada saudara dan saya, firman itu mengandung janji. Artinya ketika kita mengambil firman itu, kita menangkapnya, maka firman itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya lemah? Kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak berkemenangan? Kenapa banyak orang Kristen hidupnya lemah? Kenapa banyak orang Kristen hidupnya penuh dengan kegagalan? Karena firman tidak ada di dalam kehidupan mereka. Mungkin saudara akan protes dan saudara akan berkata bahwa wah, setiap saat saya mendengarkan firman. Oke, saudara mendengarkan firman, tapi saya katakan firman tidak cukup untuk didengar. Tapi firman harus diambil menjadi hidup kita dan kita hidup di dalamnya. Itulah yang memberikan firman itu akan membuat hidup kita berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak orang Kristen jadi pembicara firman, bahkan dia aktif dalam ibadah, dia mendengarkan firman, tetapi dia tidak mengambil itu menjadi hidupnya, hanya sekedar mendengar. Makanya firman itu tidak terjadi dalam kehidupannya. Makanya dia aktif dalam pelayanan, tapi ketika menghadapi tantangan dan persoalan lemah lagi. Ketika dia aktif mendengarkan firman Tuhan, tetapi ketika dia ada menghadapi kebutuhan-kebutuhan, dia lemah lagi dalam hidupnya. Saya ingin katakan, bukan kekristenan model itu yang diinginkan Tuhan bagi saudara dan saya. Ingat, firman itu mengandung janji. Oleh karena itu, pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan, bukalah hatimu, terimalah firman itu menjadi hidupmu. Karena apa yang kau tangkap, apa yang kau dengar, apa yang kau percayai, apa yang kau imani, itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Paulus mengingatkan pada orang-orang benar, yaitu bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan, yang dipilih Tuhan, dan juga Tuhan memberikan janji-janji kepada mereka. Dikatakan, sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ayat 10 katakan, tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Artinya Sarah sebelum mengandung, firman datang kepadanya. Dan firman itu ketika diterima oleh Abraham, maka firman itu jadi di dalam kehidupan Abraham. Nah, inilah yang saya ingin katakan kepada saudara dan saya. Jangan pernah keraskan hatimu saat engkau mendengarkan firman, tapi lembutkanlah hatimu saat engkau mendengarkan firman. Hati yang lembut, hati yang mudah dikoreksi oleh firman. Hati yang lembut, hati yang mudah ditegur oleh firman. Ada banyak orang Kristen, dia mendengarkan firman, tetapi dia tersinggung ketika dia ditegur oleh firman Tuhan. Dia marah. Bahkan ada yang akhirnya mengambil langkah tidak mau lagi melayani Tuhan, tidak mau lagi ke gereja karena disinggung lewat firman Tuhan. Pastikan setiap saudara dan saya mendengarkan firman, jangan pernah tersinggung dengan firman Tuhan. Ingat, kalau firman menegur kita, itu ada janji Tuhan yang akan dia lepaskan bagi saudara dan saya. Cukup kita mendengar, mengambil itu, maka firman itu akan jadi dalam hidup saudara dan saya. Orang yang suka mendengarkan firman, Alkitab berkata dalam Matius 7 ayat 24-27, dia adalah orang yang bijaksana. Orang yang mendengarkan firman adalah orang yang seperti membangun rumah di atas batu. Datang hujan, banjir, badai, rumahnya akan kokoh. Tapi orang bodoh adalah orang yang mendengarkan firman tapi tidak melakukannya. Dia sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Datang hujan, banjir, badai, rumahnya akan hancur dan rubuh berat.
Mengapa banyak orang Kristen mendengar firman tapi hidupnya kalah terus? Karena dia orang yang mendengar tetapi tidak melakukannya. Pastikan saudara dan saya mendengar firman dan kita melakukan itu dalam hidup kita. Ingat, firman itu hidup, dan ingat, firman itu adalah Kristus sendiri. Ketika saudara dan saya mendengar firman, kita mengambil firman dalam hidup kita, artinya kita memberikan tempat bagi Allah, bagi Yesus Kristus, bagi Roh Kudus untuk berdiam dalam hidup saudara dan saya. Makanya ketika kita suka mendengarkan firman, mengambil itu, mengaminkan itu dalam hidup kita setiap saat, maka kita akan mengalami kekuatan dari kekuatan kepada kekuatan. Dan kekuatan yang kita alami ini bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan dunia, tapi itu adalah kekuatan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Mengapa banyak orang Kristen memerlukan firman dalam hidupnya? Kenapa kita manusia membutuhkan firman dalam hidup kita? Karena saudara ingat, saudara dan saya adalah manusia yang disebut dengan makhluk roh, yang memiliki jiwa, yaitu pikiran, perasaan, perkataan, imajinasi, memori yang tinggal di dalam tubuh. Kita manusia bukan makhluk tubuh, karena tubuh ini besok mati akan masuk kepada tanah karena dia berasal dari tanah. Dan ketika manusia itu mati, jiwanya ini akan pergi kemana rohnya pergi. Saudara dan saya adalah makhluk roh. Kita kuat karena roh kita. Kita berkemenangan karena roh kita terus diberi makan oleh firman. Dan makanan roh adalah firman. Makanan tubuh kita adalah nasi, jagung, papeda, dan sebagainya, kue, dan sebagainya. Tapi makanan roh kita yaitu adalah firman Tuhan. Saudara dan saya adalah makhluk roh. Kita bukan makhluk tubuh, kita bukan makhluk jiwa. Kita adalah makhluk roh. Makanan kita yang sebenarnya adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lebih memperhatikan roh kita didewasakan lewat firman Tuhan. Jangan terlalu memperhatikan tubuhmu. Tubuh ini bisa mengalami segala macam keterbatasan, tapi rohmu tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Sampai umurmu pun tidak bisa membatasi rohmu yang kalau terus diberi makan akan terus berkobar-kobar kepada Tuhan. Karena ingat saudara, kalau saudara baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa roh kita yang luar biasa akan membuat kita berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Kita lebih daripada pemenang. Biarlah roh kita akan terus diberi makan firman. Saudara jangan pernah bosan dengar firman Tuhan. Ambil firman Tuhan itu, sekalipun bukan apa yang disampaikan itu kondisimu berbeda dengan apa yang saudara dengar. Mungkin saudara sementara ada dalam kebutuhan keuangan, ada dalam kebutuhan-kebutuhan yang lain, tapi firman menegur saudara untuk harus terus mendengarkan firman. Mungkin saudara akan berkata, tidak cocok dengan kondisi yang saya alami. Saya katakan, jangan engkau mencocokkan hidupmu. Jangan mencocokkan firman dengan hidupmu, tapi cocokkanlah hidupmu dengan firman Tuhan. Apa yang kau dengar, renungkanlah. Apa yang saya dengar, apakah hidup saya sudah melakukan seperti itu ataukah tidak. Saya percaya kalau engkau melakukannya, hidupmu akan diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, Roh Kudus mampukan kita untuk mendengar dan melakukan firman dalam hidup kita, supaya hari-hari hidup kita akan lebih melihat Yesus itu jelas dalam hidup kita daripada melihat masalah dan persoalan kita. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengajar kami, mengingatkan kami untuk kami terus memberi makan manusia roh kami. Biarlah kami semakin membangun kesadaran kami bahwa roh kami harus terus diberi makan, karena kami adalah makhluk roh. Kami bukan makhluk tubuh, kami bukan makhluk jiwa, tapi kami adalah makhluk roh. Biarlah kesadaran itu membuat kami lebih memperhatikan manusia roh kami, terus diberi makan firman, sehingga akan mengalami kedewasaan. Kalau roh kami dewasa, tantangan persoalan akan selesai dalam hidup kami. Tuhan Yesus biarlah memberkati kami semua. Roh Kudus mampukan kami untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.